semprot gitu kan. Semprotnya pakai apa Pak? Pakai ada Pestisida. ada untuk ada tangki itu untuk semprot gitu. Yang besar itu kan ada tangki, yang digendong itu kan, Iya, yang macam itulah tangki. penanaman kangkungnya sendiri itu kayak mana gitu, misalnya jarak per lubangnya, kemudian satu lubang tuh isi biji Dua. satu lubangnya itu ya. Itu dua. Nah untuk jarak per lubangnya tuh berapa Pak? Bapak tentukan Dia nggak? segini 5 sentian gitu ya. Sejengkal ya kurang lebih? Enggak gitu. Nggak nyampe. Enggak nyampe. 5 senti. 5 sentian gitu jaraknya. Baik, kami dari mahasiswa pertanian hutan akan melakukan penilaian pertanian. Di sini penilaian kami bertemakan tentang teknik budidaya tanaman kangkung. Nah, di sini kangkungnya lebih kangkung darat. Nah, masalah dari kangkung darat itu sendiri bernama Ipomoea reptans. Nah, dalam teknik budidaya tanaman kangkung ini sendiri ada beberapa tahapan. Salah satu tahapannya itu adalah tahapan yang pertama, yaitu tahapan persiapan benih. Nah, tahapan persiapan benih ini adalah tahapan yang cukup penting dalam melakukan teknik budidaya tanaman kangkung. Nah, dalam melakukan persiapan benih, dalam kita melakukan kegiatan usaha tani tanaman kangkung, benih yang kita gunakan adalah benih yang bersertifikat atau benih yang bermutu. Alasannya mengapa kita menggunakan benih yang bersertifikat, karena benih bersertifikat itu memiliki beberapa keuntungan. Diantaranya itu yang pertama, yaitu apabila disemaikan mampu menghasilkan bibit yang sehat dan tegar. Kemudian keuntungan yang kedua, ketika ditanam bibit tersebut dapat tumbuh lebih cepat. Selain itu juga pertanaman dari benih yang bersertifikat ini lebih serempak dan populasi tanamannya optimum, sehingga hasil produksi yang dihasilkan nantinya akan tinggi. Kemudian keuntungan yang lainnya yaitu memiliki ketahanan yang tinggi terhadap hama dan penyakit dan mudah beradaptasi dengan lingkungan, sehingga dapat memperkecil penggunaan input misalnya terhadap pupuk maupun pestisida. Nah, dalam pembibitan sendiri kita ada dua cara. Yang pertama itu dengan cara biji, kemudian yang kedua itu dengan cara vegetatif atau stek batang. Nah, cara biji itu sendiri yang seperti Bapak lakukan sekarang dengan cara melakukan penanaman di rumah yang telah dijual. Nah, sedangkan cara vegetatif itu sendiri itu stek batang, itu caranya yaitu dengan memotong tanaman dengan tinggi 15 sampai 20 cm. Kemudian tanaman yang sudah dipotong itu, batang itu direndam menggunakan ZPT. ZPT itu udah langsung tumbuh, dan itu format langsung. Nah, penendamannya dilakukan selama 45 sampai 60 menit dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan tanaman. Hormon auxin ini untuk mempercepat pertumbuhan tanaman itu. Kemudian bagian yang direndam itu adalah bagian bawah tanaman, bagian bawah batang yang telah kita potong tadi. Selanjutnya, setelah kita melakukan perendaman, kita buang daun pada stek batang. Kemudian kita sisakan 2 hingga 3 helai saja. Kemudian baru kita tanam. Nah, syarat dari stek batang itu ada beberapa syarat, Pak. Dalam kita melakukan stek batang tanaman kangkung, diantaranya itu kita harus memilih bibit dengan batang yang kokoh dan segar. Kemudian struktur batangnya harus utuh. Selanjutnya tidak cacat dan tidak sehat. Terus terbebas dari hama dan penyakit. Maksudnya di sini batangnya itu tidak pernah ada penyakit, kemudian tidak pernah digigit oleh hama dari tanaman sebelumnya. Kemudian batang daunnya berwarna hijau terang dan daunnya sendiri berwarna hijau mengkilap. Nah, kadar air pada tanaman juga harus relatif tinggi. Nah, dapat kita lihat ketika kita meremas batangnya, itu akan mengeluarkan suara krek. Ya, kalau kita meremas batang tanaman itu ada suara yang krek gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa batang tanaman tersebut masih segar. Nah, itu adalah tahapan dari persiapan benih. Kemudian tahapan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, sementara Pak, untuk pengolahan yang kedua itu pengolahan lahan, yang dimana pengolahan lahan ini bisa menggunakan metode dengan cara tradisional dan modern. Kalau tradisional itu biasanya pengolahan lahannya menggunakan cakung, sedangkan kalau yang tradisional itu biasanya dibajak. Tapi di sini saya akan menjelaskan dengan menggunakan cakung, pengolahan lahan dengan cakung. Untuk ilusinya Pak, ini lahan.
Selanjutnya dicakul dengan kedalaman 20 sampai 30 cm dengan lebar 1 meter. Untuk panjangnya menyesuaikan kondisi lahan. Kemudian setelah tanah dicangkul, ini dihaluskan dan diratakan. Kemudian ditaburkan pupuk kandang. Untuk tujuannya ditaburkan pupuk kandang itu untuk mempertahankan struktur tanahnya, fisik tanah, sehingga akar dapat tumbuh dengan baik. Kemudian bedengan dibuat dengan jarak 30 sampai 40 cm yang bertujuan sebagai saluran drainase dan jalan untuk pemeliharaan dan pemanenan. Setelah itu didiamkan selama 2 sampai 3 hari sebelum pemberian benih. Tujuan kenapa harus didiamkan selama 2 sampai 3 hari? Supaya unsur hara yang terkandung di dalam tanahnya dapat menyerap dengan baik, sehingga pertumbuhan benihnya akan baik dan nantinya juga akan terserap oleh tanaman. Sekian Pak, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya Pak, saya akan menjelaskan untuk teknik penanaman. Untuk penanaman sendiri ini, cara menanam ini dipengaruhi oleh bahan tanaman yang digunakan. Misalnya jika memakai bahan tanam benih atau biji, itu maka diusahakan tanam langsung yang tersebar. Lalu sementara jika bahan tanam yang digunakan ini bibit atau tanaman yang sudah besar, misalnya contohnya itu kayak stek batang gitu Pak. Nah itu maka cara yang digunakan itu disebut pindah tanam. Lalu saat menanam benih secara langsung, hal-hal yang perlu Bapak perhatikan ini bagaimana ketahanan benih tersebut. Umumnya benih yang ditanam langsung ini benih yang daya hidupnya itu tinggi, lalu dan ukurannya ini sedang hingga besar. Lalu untuk tadi kan saya bilang untuk daya hidup yang tinggi ini yang dimaksud itu tanaman yang mudah dan cepat untuk tumbuh. Di sini saya akan ilustrasikan untuk teknik penanaman. Untuk teknik penanaman sendiri, misalnya benih ini kan ditanam di dalam lubang tanam yang dibuat dengan cara ditunggal. Nah, dilubangi itu Pak ya. Lalu untuk jarak antar lubang tanam ini, jaraknya ini Pak, untuk jarak ini sekitar 10 lalu dengan kedalaman lubang tanam ini Pak, untuk kedalaman lubang tanam ini sekitar lebih kurang itu 5 cm. Lalu kenapa untuk kedalaman lubang tanam ini untuk tanaman kangkung ini tidak terlalu dalam? Ini karena tanaman kangkung ini tidak memerlukan akar yang kokoh. Lalu setiap lubangnya ini Pak, setiap lubangnya ini ditanami 2 sampai 4 biji benih. Kemudian ditutup dengan tanah secara tipis setelah diisi dengan benih. Tujuannya ini agar lubang yang ditanami itu, yang ditutup itu, bibitnya tidak menyebar kemana-mana. Selanjutnya Pak, materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh teman. Nah, jadi yang selanjutnya itu Pak, kita masuk ke pemeliharaan. Jadi dalam pemeliharaan ini yang pertama tuh ada penyiraman. Dan penyiraman kan biasa dilakukan setiap hari kan Pak ya, pada pagi hari sama sore hari. Jadi pada saat musim kemarau tuh diharuskan untuk menyiram tanaman setiap hari. Pada saat musim hujan kita tidak perlu nyiram tanaman kan Pak, karena udah ada air yang turun dari atas kan. Nah, penyiraman nih pada saat musim hujan juga diusahakan untuk selalu mengecek kondisi lahan. Jika terlalu banyak air yang tergenang, maka itu akan berdampak Pak pada tanaman kangkungnya sendiri. Jadi misalnya Bapak pada saat musim hujan tidak ngecek lahan kan, dan pada saat Bapak ngecek tuh lahannya tergenang, jadi bisa berakibat ke tanamannya, bisa daunnya tuh bisa jadi layu, terus bisa menguning, dan juga
juga bahkan jika terlalu banyak genangan yang terjadi, maka akan menyebabkan tanaman tuh kangkungnya tuh mati. Jadi diusahakan pada saat musim hujan Bapak selalu mengecek kondisi lahannya sendiri. Kangkung pada saat musim kemarau nih Pak, usahakan kan tadi siramnya pagi sama sore, karena tanaman kangkung ini kita tahu sendiri membutuhkan banyak sekali air. Jikalau dia kekurangan air, akan menyebabkan kematian. Jadi diusahakan selalu melakukan pemeliharaan yang terpenting itu penyiraman. Dan selanjutnya masuk ke penyisipan. Jadi penyisipan nih kalau bahasa kita sendiri itu kayak penyelaman gitu Pak. Nah, penyisipan nih dilakukan paling lambat pada saat 5 hari setelah pratanam. Jadi setelah tanam dan pada saat hari kelima kita lihat apakah ada tanaman yang tidak tumbuh, biji yang tidak tumbuh gitu, kita bisa lakukan penyelaman. Nah, penyelaman ini sendiri Pak dilakukan pada sore hari. Dan hal ini dilakukan untuk menggantikan tanaman yang tumbuh atau mati, yang tidak tumbuh atau mati. Dan lanjut ke pemeliharaan penyiangan. Penyiangan dilakukan secara manual, yaitu dengan cara mencabut gulma yang tumbuh di dalam perakan dengan hati-hati. Jadi kan di dalam bedengan itu kan ada gulmanya tuh Pak ya. Jadi kita mencabutnya secara manual pakai tangan. Jangan sampai tanaman kangkung yang ketagihan tanam juga ikut tercabut. Jadi dengan hati-hati. Dan selanjutnya masuk ke pemeliharaan di pemupukan. Jadi dosis pupuk yang digunakan tuh tergantung dengan kesuburan tanah, jenis tanah, kecepatan ketersediaan pupuk, dan kandungan bahan organik. Jadi rekomendasi pemupukan tergantung pada kondisi setempat. Pupuk kandang tuh biasanya kalau 1 hektar dia biasanya membutuhkan pupuk sebanyak 10 ton Pak kalau pupuk kandang. Nah, kalau pupuk anorganik seperti pupuk urea, dia membutuhkan pupuk sebesar 75 kg per hektar. Kalau 1 hektar berarti 75. Dan untuk SP36 itu 100 kg per hektar. Ada juga kalau bisa pakai pupuk KCL Pak sebanyak 60 kg. Nah, kalau di sini kan Bapaknya gunakan pupuk urea kan Pak. Kalau misalnya Bapak menggunakan pupuk SP36 dan KCL itu bisa mempercepat pertumbuhan tanaman dan produksinya juga. Jadi kangkungnya tuh Pak kayak subur gitu, gemuk-gemuk gitu kan Pak, batangnya tuh besar-besar dan daunnya juga dapat hijau. Nah ginilah Pak, jadi tuh dalam pemeliharaan ini tadi ada tahap penyiraman, penyisipan, penyiangan, dan pemupukan. Pak, selanjutnya akan dari teman saya. Jadi ini untuk tahap terakhir Pak, itu tahap panen. Waktu panen itu dilakukan pada sehari-hari. Pemungutan hasil kangkung dilakukan dengan cara mencabut sampai akarnya yang biasa lakukan kan. Lalu kemudian dicuci dengan air. Lalu untuk panen kangkungnya ini dilakukan pada umur kisaran 23 sampai 25 hari. Selama panen ini lahan harus tetap basah dan tidak berair atau lembat. Jadi itu tanahnya memang harus dijaga kelembapannya. Jadi sekian penjelasan dari kami mengenai teknik budidaya